Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam perkuliahan pengantar ekonomi. Pada dua pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas topik mengenai permintaan dan penawaran. Saat ini kita akan membahas kelanjutan dari dua topik tersebut, yaitu kita akan membahas tentang keseimbangan pasar. Namun, sebelum kita masuk ke materi keseimbangan pasar, kita bahas terlebih dahulu mengenai mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah proses pembentukan harga berdasarkan permintaan dan penawaran. Mekanisme pasar akan berjalan baik pada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan jenis pasar yang ideal bagi perekonomian. Ada beberapa karakteristik dalam pasar persaingan sempurna. Pertama, ada banyak penjual dan pembeli, sehingga harga yang terbentuk merupakan interaksi antara penjual dan pembeli. Karakteristik yang kedua adalah perfect information. Artinya, informasi yang terkait barang yang ada di pasar diketahui dengan baik oleh seluruh pihak, baik penjual maupun pembeli. Jadi, baik penjual maupun pembeli mengetahui dengan baik kondisi, keburukan atau kebaikan dari barang tersebut. Ketiga adalah perilaku semua agen ekonomi, baik itu konsumen atau produsen, penjual dan pembeli, sangatlah rasional dalam pasar persaingan sempurna. Artinya, konsumen akan memaksimalkan kepuasannya dalam membeli barang, sedangkan produsen atau penjual akan memaksimalkan keuntungannya. Yang keempat, dalam pasar persaingan sempurna, tidak diperkenankan adanya campur tangan dari pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah akan mengganggu harga yang terbentuk dari permintaan dan penawaran. Harga bisa lebih di atas dari harga permintaan dan penawaran, atau harga yang terbentuk bisa lebih rendah dari harga permintaan dan penawaran. Misalkan saja, ketika pemerintah memberikan subsidi pada BBM, harga yang ditetapkan oleh pemerintah berada di bawah dari harga pasar. Dengan demikian, pemerintah dan pengusaha BBM harus berbagi untuk menutupi kekurangan dari harga tersebut. Atau ketika pemerintah menetapkan suatu pajak pada suatu barang, maka harga yang terbentuk itu lebih besar dibandingkan ketika harga yang terbentuk karena permintaan dan penawaran. Oleh karena itu, dalam persaingan persempurna, pemerintah tidak diperkenankan untuk masuk dalam pasar. Pasar dibiarkan bergerak sesuai dengan permintaan dan penawaran yang ada, sehingga harga yang ada merupakan interaksi dari permintaan dan penawaran. Demikian penjelasan mengenai pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ini merupakan bentuk pasar paling ideal dalam perekonomian, sehingga semua bentuk perekonomian berharap bisa sampai ke jenis pasar persaingan sempurna. Terima kasih.